Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reski Aulia dengan NIM 21040450203, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah teori BKKR. Nah, untuk itu saya akan mengangkat dua pembahasan, yaitu teori Holland dan Peter Umblau. Baik, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu teori Holland. John Holland lahir di Omaha, Nebraska pada tahun 1919. Dia lulus dari University of Omaha di tahun 1942 dan melanjutkan untuk memperoleh gelar doktor dari University of Minnesota. Dia dikhususkan 40 tahun ke depan untuk mengajar universitas dan penelitian. John Holland adalah seorang ikon kelas muda yang dididik dalam tradisi Minnesota empiris. Jika sebuah benda bergerak, maka ukurlah. Jika dua benda bergerak, maka hubungkanlah keduanya. Yang melanggar dari pendekatan dominan terhadap kepentingan pengukuran. Beliau dijuluki Dust-Bowl Empirism. Untuk asal-usul Midwesternnya, teori Holland menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Selain itu, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, dan orang dewasa yang dianggap memiliki peranan penting. Teori ini menegaskan bahwa kebanyakan orang menyerupai lebih dari satu tipe kepribadian. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif, karena teori Holland telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi pengorganisasian tentang pekerjaan dan individu. Sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam proposisi asumsi formal atau utama teori Holland sebagai berikut. Yang pertama, dalam budaya, orang yang paling dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 jenis, yaitu realistik, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, enterprising atau giat, dan konvensional. Yang kedua, ada 6 model lingkungan, yaitu realistis, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, enterprising atau giat, dan konvensional. Yang ketiga, individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuan, mengekspresikan sikap dan nilai-nilai, dan mengambil peran dan masalah yang menyenangkan. Yang keempat, perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Yang kelima, manusia akan menemukan lingkungan-lingkungan yang kuat dan memuaskan ketika pola-pola lingkungan tersebut menyerupai pola kepribadian mereka. Situasi ini berpengaruh pada stabilitas perilaku karena orang-orang mendapatkan banyak penguatan yang selektif dari perilaku mereka.
Yang keenam, interaksi-interaksi yang tak sejenis merangsang perubahan di dalam perilaku manusia. Dan sebaliknya, interaksi-interaksi sama dan sebangun mendorong stabilitas perilaku. Manusia cenderung untuk berubah atau menjadi seperti manusia yang dominan ada di dalam lingkungannya. Kecenderungan ini akan lebih besar jika tingkat kongruen antara individu dengan lingkungannya juga besar. Orang-orang seperti ini yang sangat sulit untuk berubah. Nah, yang ketujuh, seseorang akan mengatasi inkongruensinya dengan mencari lingkungan yang baru atau dengan mengubah perilaku pribadi dan persepsi-persepsinya. Yang kedelapan, interaksi-interaksi timbal balik antara orang dan pekerjaan secara berturut-turut biasanya menuju kepada satu rangkaian kepuasan dan kesuksesan. Selanjutnya, Holland menjelaskan bahwa individu mengembangkan preferensinya untuk kegiatan tertentu sebagai hasil interaksi individu dengan budaya dan kekuatan pribadi, termasuk teman-teman, keturunan, orang tua, kelas sosial, budaya, dan lingkungan fisik, dan bahwa preferensi ini menjadi kepentingan individu untuk mengembangkan kompetensi. Oleh karena itu, tipe kepribadian yang ditandai oleh pemilihan mata pelajaran di sekolah, hobi, kegiatan rekreasi dan bekerja, dan ketertarikan pekerjaan, pemilihan yang tercermin dari kepribadian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tipologi Holland mengkategorikan atau mengelompokkan individu ke dalam 6 tipe kepribadian secara luas, khususnya yaitu R atau realistik, I atau investigatif atau intelektual, A sebagai artistik, S atau sosial, E atau enterprising atau giat, dan K atau konvensional. Sebagaimana disimpulkan, teori tipe Holland biasanya disebut dengan model Riasek, dan dalam diagram biasanya menggunakan heksagon yang telah memberikan representasi visual dari hubungan antara kepribadian atau jenis pekerjaan. Nah, 6 tipe kepribadian murni tersebut yaitu yang pertama, realistis atau realistik. Tipe orang-orang yang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Yang kedua, investigatif atau investigasi. Tipe orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal manipulasi ide, kata, dan simbol. Yang ketiga, artistik. Tipe orang ini adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk. Yang keempat, social people atau sosial. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, enterprising atau giat. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualangan, dominan, antusias, dan impulsif. Yang keenam, konvensional. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan membawa persetujuan sosial. Nah, adapun implikasi teori karir Holland terhadap bimbingan dan konseling karir di sekolah yaitu pada dasarnya teori perkembangan karir tertentu berimplikasi pada tuntutan yang tertentu pula terhadap bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh konselor dalam proses konseling karir. Nah, secara garis besar yang dapat dilakukan oleh konselor adalah yang pertama, membantu membuat keputusan-keputusan karir dengan jalan memberikan informasi yang diperlukan. Yang kedua, membantu membuat keputusan karir dengan jalan mengembangkan keterampilan membuat keputusan.
Yang ketiga, membantu membuat beberapa keputusan karir, bukan satu yang saling berkaitan. Yang keempat, membantu memahami dan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki untuk mencapai keputusan karir yang telah dibuatnya. Nah, itulah tadi materi mengenai teori John Holland. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu teori Peter M. Blau. Peter Michael Blau merupakan seorang sosiolog dan pemikir yang berasal dari Austria. Ia lahir di Wina, Austria pada tanggal 7 Februari 1918. Ia berimigrasi ke Amerika Serikat tahun 1939 dan menjadi warga Amerika Serikat pada tahun 1943. Blau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Columbia dan Elmhurst. Selain itu, Blau juga pernah mendapatkan penghargaan dari beasiswa Guggenheim untuk ilmu sosial Amerika Serikat dan Kanada. Ia meninggal pada 12 Maret 2002 di Corboro, Carolina Utara, Amerika. Sebagian besar dari sumbangan terhadap sosiologi adalah dalam bidang organisasi kelompok. Blau mendapatkan pengakuan di bidang sosiologi karena kontribusinya bagi studi organisasi-organisasi formal yang empiris, dan juga buku-buku pelajaran yang ditulisnya mengenai organisasi yang dikutip secara luas. Dia memberikan sumbangan penting kepada sosiologi. Buku yang pernah ditulis Blau salah satunya adalah Exchange and Power in Social Life pada tahun 1964 yang merupakan komponen utama teori pertukaran. Teori Peter M. Blau. Yang pertama, teori pertukaran sosial dan kekuasaan. Peter M. Blau menilai bahwa teori pertukaran yang dikemukakan oleh Homans cenderung ke arah rekonsionisme psikologis yang menekankan bahwa perilaku individu merupakan gambaran dari perilaku seluruh kelompok. Konsep Blau mengenai teori pertukaran sosial terbatas terhadap tingkah laku yang menghasilkan ganjaran atau sanksi sosial. Blau menyatakan bahwa terjadi tarik-menarik yang mendasar antara pelaku-pelaku sosial tersebut yang menyebabkan terjadinya teori pertukaran sosial. Dan dia menggunakan paradigma yang terdapat dalam karya Homans untuk menjelaskan mengenai ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan tersebut biasa terjadi karena adanya ketidakseimbangan ganjaran antara satu pihak dengan pihak yang lain. Blau mengatakan bahwa sementara yang lain dapat diganjar dengan cara yang memadai melalui pengungkapan kepuasan telah menolongnya, maka pihak yang ditolong itu tidak harus memaksa dirinya untuk menghabiskan waktunya untuk membahas pertolongan dari penolongnya. Pertukaran sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan adanya perbedaan dari diferensiasi kekuasaan, karena dalam pertukaran tersebut ada pihak yang merasa lebih berkuasa dan mempunyai kemampuan menekan, dan di lain pihak ada yang dikuasai serta merasa ditekan. Kekuasaan menurut Peter M. Blau adalah kemampuan orang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Adapun strategi atau cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan terhadap orang lain, yaitu memberikan sebanyak mungkin kepada pihak lain yang membutuhkan sebagai suatu upaya menunjukkan statusnya yang lebih tinggi dan berkuasa, agar mereka yang dikuasai merasa berutang budi dan mempunyai ketergantungan. Selanjutnya yaitu strukturalisme pertukaran atau pertukaran perilaku. Peter M. Blau berusaha mengembangkan sebuah teori pertukaran
yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi, dan negara. Konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas pada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal ada nada imbalan lagi. Menurutnya, orang-orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk atau membangun asosiasi-asosiasi sosial atau organisasi-organisasi sosial. Selain itu, seperti yang ditulis oleh Kamanto Sunarto dalam buku Pengantar Sosiologi, Peter M. Blau berbeda dengan Humans yang membatasi aliansinya pada jenjang mikrososiologi. Walaupun menurutnya proses perilaku sosial pada jenjang mikro tersebut mempunyai dampak pada makrososiologi, maka teori Blau berusaha untuk menjembatani kedua jenjang analisis tersebut. Jadi sebenarnya jika menurut Poloma 2004, apa yang dilakukan Blau dalam teorinya ialah memanfaatkan konsep pertukaran dari sosiologi mikro dan menyatukan dengan konsep-konsep kekuasaan yang merupakan subjek usaha makro teoritis. Tidak hanya itu, terdapat perbedaan lain yang sebenarnya tidak terlalu mencolok antara Humans dan Blau, yaitu pada keterlibatan pertukaran terhadap interaksi sosial. Jika Blau memang mengakui tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertimbangan, kebanyakan memang demikian berdasarkan pertimbangan pertukaran sosial. Akan tetapi, dia mengetengahkan dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang menjerus pada pertukaran sosial, yakni yang pertama, perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Teori yang terakhir yaitu mikro dan makro. Konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas pada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal akan ada nada imbalan lagi. Menurutnya, orang-orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk atau membangun asosiasi-asosiasi sosial atau organisasi-organisasi sosial. Hadiah yang dipertukarkan dapat berupa sesuatu yang bersifat intrinsik, seperti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat, atau sesuatu yang bernilai ekstrinsik, seperti uang dan tenaga kerja fisik. Orang yang terlibat dalam ikatan kelompok tak selalu dapat saling memberikan hadiah secara setara. Bila terjadi ketimpangan dalam pertukaran hadiah, maka akan timbul perbedaan kekuasaan dalam kelompok. Nah, inilah yang nantinya juga akan dibahas oleh Peter M. Blau. Jadi, bila satu orang membutuhkan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak memberikan apa yang sebanding sebagai tukarannya, maka akan tersedia 4 kemungkinan. Nah, yang pertama yaitu orang itu akan memaksa orang lain untuk membantunya. Nah, yang kedua, orang itu akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, orang itu dapat mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari orang lain. Yang terakhir yaitu orang itu mungkin akan menundukkan diri terhadap orang lain dan dengan demikian memberikan orang lain itu penghargaan yang sama dalam antar hubungan mereka. Orang lain kemudian dapat menarik penghargaan yang diberikan itu ketika menginginkan orang yang ditundukkan itu melakukan sesuatu. Nah, itulah tadi 2 materi yang telah saya bahas, yaitu teori
John Holland, dan teori Peter M. Blau. Nah, mungkin sampai di sini dulu video saya. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.